Emang masih lugu banget tuh, lugu-lugu batok. Bulu batuk. Ora, kalau lugu itu Mbak artinya, sorry ya, jangan tersinggung. Lucu tapi goblok. Ya iya, emang aku nggak tahu. Loh, iyalah, sekarang gini loh. Jadi udah kerja di restoran kalau kaburan yo piye. Udah pulang ke Indonesia juga, sampean ngomong, "Sampean ini di Indonesia apa di Hong Kong?" Oh, Makanya tontonan lah Mbak channel YouTubeku gitu. Dari situ sampean tahu siapa sih wong ganteng sak donya, siapa orang yang direkomendasikan sama Miss Yuni. Terus apakah orang ini nanti kira-kira bisa memberikan informasi yang saya butuhkan atau bahkan membantu gitu. Kan begitu tuh Mbak. iya. Jadi sekali lagi kan segala sesuatu itu kan memang harus dipilah dan dipilih. Habis dipilah-pilah terus baru dipilih kan gitu. Bukan dipilih terus dipilah-pilah, kan nggak gitu. Informasi di sini tuh kan banyak, di konten banyak, semua mana yang cocok, mana yang bisa bantu. Terus bagaimana meloloskan keinginan sampean, bagaimana cara, kan kayak gitu tuh Mbak. Untuk kan aku tadi bilang sekali lagi, kalau sampean punya pasangan dan pasangan sampean mau dibawa ke sini, kan saya tadi bilang majikan sampean kan tidak, kalau majikan melarang sampean ya sudah bilang ke majikan gitu, kamu bisa bantu agar suamiku dapat pekerjaan di sini enggak gitu kan gitu. Iya. Jadi nanti dia akan nyari agent banyak, tanya-tanya. Kalau nggak kayak gitu, pendapatannya dia berapa, ya kan? Setelah pendapatannya berapa, dia bisa ngejeng 2 nggak? Kan kayak gitu tuh. Ketika dia bisa ngejeng 2 kan ya nggak apa-apa dijeng. Oh, Terus masalah pekerjaan sama gaji bulanannya kan nggak wajib. Sampai deal-dealan kayak iya. gitu. Biar dia cari di luar. Wah nanti ketangkep gini-gini yang kena aku. Iya iyalah. Makanya cariin yang di dalam pekerjaannya kayak gitu kan gitu cerita. Iya. Jadi kan cuman bisa nuntut, kalau memang nggak bisa kan lama-lama ya mulai lain, aku tak ganti CC kan kayak gitu. Nah kalau sampean mau suaminya ngeblong terus tak omongin di sini, akhirnya aku kabeh wong wedok-wedok nelpon aku kabeh ajarono mas carane aku supaya ngene supaya ngene supaya ngene, tahu-tahu marono aku diseneni wong akeh menjerumuskan orang ke hal yang nggak benar. Dia benar nggak? Aku benar nggak aku ngomong? Takut. Kenapa? Ya malah jadi takut kalau gitu. Yang takut siapa? Aku. Halo? Iya saya. Iya, bagus kalau sampean punya rasa takut. Karena orang yang punya rasa takut itu jadi waspada. Jadi was-was. Cuman boleh takutnya ya nggak banyak-banyak. Kalau banyak takutnya jadi orang nggak bergerak. Tapi kalau takutnya sedikit-sedikit sebagai fungsi kontrol itu boleh. Nah kan saya nggak ngerti juga majikan sampean omahe seberapa lebar, seberapa luas. Kayak gitu. Kalau dia punya teman-teman yang kaya raya, rumahnya di daerah pinggir-pinggir sana gede, terus punya anjing, punya taman, kan bisa ngerawat. Yang penting tinggal di situ. Nah itu dia, itu bosku kan, aku kan kerjanya satu rumahnya gede 3 tingkat, ada taman, mobilnya 3, anjingnya 2, wow. Ada anak kecilnya 1. Iya, suruh ngejeng. Habis suruh ngejeng, dia bagian beres-beres di luar. Oke lah, yang penting berdua gajinya nggak full, nek sampean nggak nuntut. Yang penting kan iso ngumpul di dalam rumah situ, jadi dia nggak kemana-mana.
Ya berarti pikiran sampean sama aku juga ngomong gitu. Bojoku suruh kerja di sini nggak apa-apa, nggak usah dibayar, cuma aku aja yang dibayar. Aku pengen ngomong kayak gitu. Ya jangan nggak dibayar, kasih aja 2.000 tambah-tambahan gitu loh. Ya nggak tahu sendiri sih kalau gaji sampean sudah 6.000 atau 8.000 kan saya nggak tahu. Soalnya kan saya di sini tiap kontrak tambah 1.000 gajinya. Nah sekarang Naik berapa? kontrak tambah. Jadi takoki saiki ganti. Sekarang berapa mau weneng? Ora nek aku ngutang nang sampean, Mbak. Paling njaluk ditukokno kopi ambek gedang goreng. Ditakoki gak semaur. Mbak gajinya berapa? Berapa? Sampean gajinya berapa? Sekarang aku gajinya 6.000 belum lembur. Terus adiknya ngasih 500. Jadi 6.500, lemburannya 1.000 per bulan, jadi 7.500. Ya sudah, kasih 2.000 aja buat suaminya kerja, suruh apa aja. Kan nggak apa-apa ya, jangan nggak sama sekali lah ya, 2.000 lah, separuhnya gaji standar. Kasih kesepakatan, kasih catatan kalau dia takut dituntut sama sampean, hitam di atas putih. Yang penting kan suami sampean ada di situ kan. Halo? Kan Iya. namanya kerja keluar tenaga kan nggak masalah. 2.000 masa keberatan 2.000 Iya. daripada Kapan nanti tak ngomong. ya yang takut itu kan yang bos cowok. Jadi di win-win solusi gitu loh. Kamu enak, aku juga enak. Kalau sampean memang sudah benar yakin bahwa majikan sampean baik gitu. Begitu loh, Mbak. Iya. Bisa dipahami, Mbak. Sudah ngerti kalau kayak gitu enak, sampean legal, bukan ilegal. Dan kalau ada di dalam situ kayak sama sampean, yo wis kan gak oleh melengos jobo-jobo jero, nek prei yo karo sampean, dua-duanya libur gitu. Aja sampai dibiarkan gantian libure, repot nanti. Mencok nang dindi. Bisa nggak usah libur. Ya bagus. Ya liburnya cuma di rumah aja, sekitar situ atau ya pokoknya berdua lah, ben gak menclok-menclok. Tulis mas, makasih ya informasinya. Gitu toh. Lanjut masak. Makasih toh. Ya makasih loh, makasih. makasih toh. Oke, sehat selalu Mbak ya. Wes semangat semuanya. Semangat. Jangan lupa nanti tonton konten saya ya, biar tambah jos. Oke, sehat selalu. Bye bye. Salam. Oke teman-teman, fenomena saat ini ya, sekali lagi banyak banget teman-teman yang ingin mendatangkan suaminya, pasangannya, pacarnya, adiknya, kakaknya atau apapun atau siapapun ya untuk bisa jadi satu di Hong Kong. Tapi sekali lagi aturan tetap lagi adalah aturan yang tidak bisa kita langgar gitu. Di konten ini saya tidak ingin sekali lagi menyuruh atau membuat teman-teman melakukan hal yang tidak baik. Tetapi justru di sini bagaimana kita mencari solusi. Saya sangat memahami bahwa bekerja di Hong Kong, jauh dari keluarga, jauh dari pasangan, itu sangat rentan untuk hubungannya semakin hari semakin tidak baik dan tidak bagus. Tapi sekali lagi, keyakinan itulah bagian dari pengorbanan kita yang ada di Hong Kong ini. Sekali lagi tetap semangat, stay positif. Mudah-mudahan bermanfaat konten ini dan see you the next video. Bye bye.